Selamat datang di update berita terkini IKN Nusantara. Berikut ini 3 topik utama IKN Nusantara yang sedang menjadi sorotan di berbagai media. Patung IKN Nusantara seberat 290 gajah. Pos Indonesia buka jasa kurir dan logistik di IKN Nusantara. Delegasi Korea Selatan tinjau proyek IKN. 3 topik berita tersebut yang telah disiapkan sebagai update berita IKN terkini. Jadi langsung aja kita mulai. Patung Garuda IKN Nusantara seberat 290 gajah. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur terus berprogres. IKN Nusantara akan dibuat patung Garuda berukuran raksasa. Ikon patung burung Garuda yang menyelimuti kantor kepresidenan itu pun sedang dalam proses pengerjaan. Rencananya, patung Garuda tersebut akan dibuat dengan menggunakan bahan dari kuningan dan baja. Seniman patung asal Bali, Inyoman Nuwarta, dipercaya pemerintah untuk membuat bagian fasad istana yang nantinya berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Patung burung Garuda ini bermaterial kuningan dan baja tahan cuaca. Dua bahan ini digabungkan dalam satu bilah selongsong yang nantinya akan disusun secara berjejer membentuk burung Garuda sesuai desain yang disepakati bersama Presiden Joko Widodo. Nyoman menjelaskan, untuk membangun patung Garuda IKN ini membutuhkan 4.854 bilah selubung. Adapun dalam satu bilah selubung beratnya mencapai 0,3 ton. Jika ditotal, berat keseluruhan patung burung Garuda IKN ini mencapai 1.456 ton. Pengerjaan selongsong ditargetkan rampung Januari 2024. Adapun untuk ketinggian selubung sendiri mencapai 77,7 meter. Berat total selubung ini bisa disamakan dengan berat 290 gajah. Pemilihan bahan tersebut sudah melalui berbagai riset dan tahapan. Satu diantaranya beralasan terkait suhu. Inyoman Nuwarta mengatakan material kuningan dan baja yang digunakan dalam membuat patung agar kantor kepresidenan tidak merasakan panas berlebih. Terlebih kondisi cuaca di IKN Nusantara yang beralamat di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur berbeda dengan Pulau Jawa. Selain itu, penggunaan kuningan dan baja pada ikon ibu kota baru itu bakal mempermudah dalam perawatan dan tidak mudah kotor mengingat kantor presiden masuk dalam bangunan gedung fungsi khusus. Nyoman mengklaim patung Garuda di IKN Nusantara berbeda daripada umumnya. Patung terdiri dari selubung yang berdiri berjejer yang menyelimuti area kantor presiden. Jadi, di dalam patung ini tidak kosong, melainkan ada kantor presiden yang dikelilingi catwalk dan hutan hijau. Memang ini gagasan belum ada di lainnya. Jadi, dalam istana ada hutan. Cara mendinginkan gedung juga belum ada dengan pohon asli. Dari dalam berlubang, ini akan dapat dari angin, tuturnya. Ditambahkan Nyoman, patung Garuda yang dibangun menggunakan selubung secara berjejer tidak akan membuat area kepresidenan terkena hujan. Sebab di dalam patung juga terdapat dek khusus. Menurut Nyoman, pemilihan bahan itu pun sesuai dengan aturan tingkat komponen dalam negeri. Artinya, untuk keperluan baja bersumber dari perusahaan dalam negeri. Sehingga IKN Nusantara berdiri dari produk dan tangan anak negeri. Pos Indonesia buka jasa kurir dan logistik di IKN. Pos Indonesia menjadi penyedia jasa kurir dan logistik hub pertama di ibu kota Nusantara. Sebagai tahap awal pembangunan, kantor Pos Indonesia yang ada di Sepaku, Balikpapan akan dialihfungsikan menjadi warehouse. Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Faisal R. Jumadi, melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama dengan badan usaha milik otorita yakni PT Bina Karya Persero tentang penyediaan jasa kurir dan logistik hub di ibu kota Nusantara. Bagi Pos Indonesia, terlibat dalam pembangunan IKN adalah hal yang sangat strategis dan kami mencoba sebisa mungkin untuk memberikan perhatian yang sangat serius. Faisal juga menyatakan bahwa selama tahap pembangunan, logistik merupakan kebutuhan utama IKN. Pos Indonesia hadir untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas, dan dengan harga yang efisien sehingga logistik tidak menjadi beban, justru mendukung semua proyek yang ada di IKN. Direktur Utama PT Bina Karya Persero, Boyke P. Subroto, mengatakan, ini pertama kalinya kami melakukan kerjasama dalam bidang jasa untuk pembangunan IKN. Jadi kami harus mencari partner yang tepat, yaitu Pos Indonesia. Sebagai holding BUMN logistik nasional, ia berharap Pos Indonesia bisa mendukung kebutuhan logistik dalam pembangunan IKN hingga tahun 2045. Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia yang terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir 4 kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah laut seluas 68.189 hektar. IKN Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.
Delegasi Korea Selatan tinjau proyek IKN. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sang-deok, mengunjungi ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Kamis 20 Juli kemarin. Kunjungan tersebut sebagai bentuk kesiapan untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan di IKN. Ketua Bidang Pelaksanaan Penataan Kawasan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Didit Arif Akdiat, mengatakan Duta Besar Lee Sang-deok hadir bersama 7 delegasi yang terdiri dari tim kedutaan, delegasi Key Water, dan para delegasi bisnis asal Korea Selatan. Mereka ingin melihat sampai sejauh mana pembangunan ibu kota Nusantara. Rombongan berkesempatan mengunjungi Bendungan Sepaku Semoy dan meninjau progres pembangunan yang telah mencapai 92,77%. Mereka juga meninjau lahan instalasi pengolahan air yang didanai oleh hibah pemerintah Korea Selatan yang saat ini sedang proses detail engineering design dan diperkirakan selesai Desember 2023. Selanjutnya, rombongan menuju titik nol dan menara pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan Istana Presiden, lapangan upacara, hingga kantor Kementerian Koordinator. Indonesia dan Korea Selatan telah memiliki nota kesepahaman tentang kerjasama teknis pemindahan dan pembangunan IKN. Nota kesepahaman itu akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto mengatakan 57 pengusaha konstruksi dari Korea Selatan telah menyambangi ibu kota Nusantara. Gandhi menilai kunjungan tersebut sebagai tingginya ketertarikan investasi dari Korea Selatan. Total MOU terkait investasi di IKN dengan pengusaha dari Korea Selatan telah mencapai 102 perjanjian. Gandhi juga mengatakan, sebagian pengusaha konstruksi Korea Selatan tertarik untuk membangun jalan tol di IKN. Duta Besar Lee menyampaikan, Korea Selatan mendukung pengembangan ibu kota Nusantara. Untuk itu, dia berharap pengembangan IKN dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Demikian update berita terkini mengenai IKN Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru berikutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.